Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa Allahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya hayyul ghaffar ya rabbal alamin. Gimana Pak? Udah pestanya? 3 hari. Masya Allah. Tadi malam saya ngaji di Antapani. Akhirnya acara pengajian pun berubah jadi nobar. Jadi nobar. Jadi tengah awas begitu di Antapani itu nobar. Masya Allah. Settingannya udah pengajian itu. Karena jauh-jauh Sudah pengajian settingannya. Pokoknya tinggal ngaji aja. Tiba-tiba ngajinya sekarang pakai nobar gitu. Jadi judulnya itu adalah nobar bersama Ustadz judulnya gitu. Oh gitu. Kalau tahu nobar gitu benar-benar di sini ya tuh. Ya pulang kemudian Masya Allah gegap gempitanya luar biasa. Dikira condong itu kan nggak bisa keluar ke playoff itu. Ramai sekali banyak orang. Tapi alhamdulillah ya kita tembus langsung ke bypass relatif lebih lancar kalau bypass karena dia jalan umum nasional ya. Alhamdulillah. Dulu saya tuh berkirim pesan dengan Adi, mana dia ada? Bang Adi. Saya bilang, Adi, antum harus yakin 4 tahun ini Persib menang saya bilang. Gitu. Saya udah pastikan dia, maka segera alihkan dukungan jangan ke Rans tapi ke Persib. Mumpung masih baru ini main, coba pegang ucapan saya menang Persib tahun ini insyaallah. Nah rupanya dia masih di Rans ya, hanya menelan kekalahan. Jadi sebagai hiburan aja meramaikannya. Yang kedua ada pesan doa ya ibaratnya. Siapa mati itu? Kenny bin Ian. Ya. Ada permohonan doa untuk saudara kita Kenny bin Ian, tetangga masjid ya. Sebelah masjid ya. Sedang sakit ya, gula pada salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan sakitnya, kemudian memberikan kesehatan yang paripurna sebagaimana sabihara dan amin ya rabbal alamin. Allahumma shfihi shifaan ajilan, Allahumma shfihi shifaan ajilan, Allahumma shfihi shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqaman. Ala hadhihi niyati thayyibah min talabi shifaa min Allah bil amali shalih linaqra bi ummil qur'ani al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kajian kita yaitu tentang penjelasan bacaan sholat ya, atau syarah makna sholat, dan hari ini sudah menginjak ke bagian akhir yaitu doa sebelum salam. Mengapa doa sebelum salam? Karena doa sebelum salam itu termasuk waktu yang sangat ijabah ya, dalam hadis itu salto atau mintalah nanti pasti Allah kasih. Dan secara runutan juga itu waktu yang paling tepat berdoa. Kita awali dengan taharah ya, bersuci, wudu, yang mandi, ya. Kemudian setelah bersih itu ke masjid, tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah kalau yang ada qobliyah sholatnya. Kemudian takbiratul ihram, masuk ke sholat wajib, fardu, baca iftitah, baca doa, ya. Kemudian Fatihah, ruku, sujud, terus sampai akhir ke tahiyat. Itu seluruhnya amal soleh. Itu seluruhnya ibadah kepada Allah. Dalam kesucian, dalam kekhusyuan, dan dalam doa-doa kepada Allah. Di akhir kita minta sesuatu ya pasti diijabah. Udah wudu nih, gue bersih,
kemudian sholat sunnah, kemudian masuk sholat wajib, masuk rukunnya, Fatihah terus sampai akhir. Di akhir kita minta sesuatu, itu secara logika pasti diijabah. Kita udah mempersembahkan amalan terbaik, ibadah terbaik, di ujung kita minta sesuatu. Makanya Nabi menyebutnya sal tu'ta, mintalah, kamu pasti diberi. Mintalah, kamu pasti diberi. Nah, para ulama memilihkan dari beberapa hadis, kira-kira doa apa yang paling pantas, yang paling kita perlukan di akhir tahiyat kita sebelum salam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu meminta saran kepada Rasul. Ya Rasulullah, ajari aku doa, alimni doaan. Ajari aku sebuah doa yang aku akan baca di setiap sholatku, maksudnya setelah tahiyat. Dan ini juga bisa dibaca di luar sholat. Lalu Nabi mengajarkan doanya seperti ini, dibaca sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, ya, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Doanya tidak terlalu panjang, hanya 1 baris setengah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kata Nabi SAW, bacalah olehmu wahai Abu Bakar doa seperti ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah merugikan diriku, menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, ampunilah aku dengan ampunanmu, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Enggak Pak, dihafal Pak, ya di-share di grup kami, pada dihafal mah, kalau udah dihafal mah mau di-share. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Terus sekali baca apa? Karena mudah lafaznya. Versi lain enggak? Versi lain ada tiga doa ya. Yang ini kalau mau dihafal kita aja sama-sama. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Asal dah SMS agak susah ya. Nah, biasa tuh nusana saya nama. Yang berikutnya ya, dikuatkan hadis itu dengan hadis yang lain. Qala Nabi SAW, inna rabbaka ya'jabu min abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Allah itu ya'jab itu kagum. Allah itu sangat kagum dan gembira kalau ada seorang manusia mengucapkan rabbighfirli. Karena manusia itu, orang tersebut meyakini bahwa hanya Allah yang bisa dimintai ampunan dan hanya Allah yang bisa mengampuni. Itu yang buat Allah takjub itu dan kagum pada orang tersebut, karena orang tersebut meyakini bahwa hanya Allah yang bisa dimintai ampun dan hanya Allah yang mampu ataupun berhak yang bisa mengampuni dosa-dosa. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Disitulah Allah kagum kepada manusia atau hambanya. Jadi itu doa itu sangat bagus dibaca sebelum salam dan membuat Allah kagum pada yang membacanya. Wa jaa aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Lalu di dalam hadis lain Rasulullah berpesan, jika kalian bertasyahud, salah seorang di antara kalian bertasyahud lagi sholat, falyasta'iz, maka berlindunglah kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Orang tasyahud silakan baca berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, berlindung dari jahannam. Wa min adzabil qabri, berlindung dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari ujian dunia dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihi dajjal, berlindung dari fitnah al-masih dajjal. Jadi
Ini 4 perkara yang kita mesti berlindung kepada Allah dari keburukannya. Yang pertama adalah Allahumma inna na'udzuka min jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa ruwiya an Ibnu Abbas annahu kana yaqulu anna Rasulullah kana yu'allimuhum hadzal du'a kama yu'allimuhum surah al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah mengajari kami doa ini seperti Rasul mengajari kami Quran. Berarti kalau boleh disimpulkan ini doa yang paling afdal dibaca setelah innaka hamidum majid. Mungkin beberapa ada yang belum hafal, dihafalkan. Soalnya rugi kalau nggak hafal doa ini. Rugi kalau nggak hafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sesungguhnya mengajari kami doa ini seperti beliau mengajari kami Quran. Wa madzalika illa li'idhami ma fi hadha doa. Itu karena saking agungnya, saking azimnya doa yang dikandung atau kandungan doa yang kita baca tadi. Minal ahamiyah, sangat urgen, sangat penting, sangat kita butuhkan, terutama di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wa ma yashtamilu alaihi minal khairil wafir al jazil. Karena ada banyak manfaat dan kebaikan di dalam doa ini. Berlindung dari azab jahanam, berlindung dari azab kubur, berlindung dari godaan dunia dan kematian, dan berlindung dari fitnah dajjal. Azab kubur itu Azab kubur itu dalam banyak hadis sahih dijelaskan. Orang yang tidak percaya azab kubur dipermasalahkan akidahnya. Karena Qur'annya sudah menjelaskan yauma tu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Allah perlihatkan neraka itu dan surga sebelum mereka memasukinya di mana? Di alam kubur. Ditampakkan. Itu berarti kalau ditampakkannya surga itu termasuk karunia kubur, arti nikmat kubur. Kalau ditampakkannya neraka itu termasuk bagian dari siksa kubur. Jadi mengimani azab kubur itu konsekuensi kita mengimani Al-Quran. Yang kedua, di dalam Sahih Bukhari banyak kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa ketika orang meninggal dunia dimasukkan ke liang lahat di kubur, itu datang malaikat mempertanyakan satu hal. Dalam riwayat lain 3, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. 3. Tapi dalam riwayat Bukhari, selain riwayat itu yang paling banyak justru pertanyaan cuma satu. Dalam hadis-hadis Bukhari, pertanyaan kubur cuma satu. Apa? Kita ditanya tentang Rasulullah. Karena kalau orang mengenal Rasulullah, pasti dia mengenal agama Allah, pasti dia mengenal Allah. Jadi satu pertanyaan itu mewakili seluruh soal yang ada. Pertanyaan adalah ma ilmuka bihadzal rajul. Ditampakkan Rasulnya. Apa yang kau kenal dari laki-laki ini? Fa amal mu'min, adapun orang mukmin akan menjawab innahu Muhammadun Rasulullah. Aman nabihi wa taba'na. Kami mengimaninya dan kami mengikutinya. Lalu mereka ditempatkan di nikmat kubur seraya malaikat mengatakan nam solihan, tidurlah dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi penghuni kubur merasakannya bagaikan tidur seperti naumatal aris, seperti tidur pengantin satu malam. Padahal itu penantian ribuan tahun kepada yaumul akhir, kepada hari kiamat. Ribuan tahun menanti hari kiamat, tapi orang beriman disuruh tidur yang nyenyak, seperti tidurnya pengantin satu malam. Awamal munafiqul murtab, adapun orang munafik yang murtab, yang meragukan. Adapun orang munafik yang meragukan keimanan kepada akhirat termasuk alam kubur, dia akan mengatakan la adri. Aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Maka datanglah malaikat dengan mitrakoh, dengan palu, dan memukulnya. Seraya mengatakan nikmatilah siksa kubur ini hingga hari kiamat. Nah itu hadis-hadis Bukhari yang pernah kita pelajari menerangkan dan menguatkan tentang adanya fitnah kubur. Fitnah kubur bisa berupa nikmat kalau bisa menjawab pertanyaan, dan fitnah kubur bisa berupa azab kalau itu kita tidak bisa menjawab pertanyaan. Dan jawaban itu tidak bisa dihafal.
Jawaban tersebut tidak bisa dihafal. Karena kalau orangnya itu memang beriman kepada Rasulullah dan mengikuti beliau, pasti akan bisa jawab. Innahu Muhammadun Rasulullah aman nabi wa tabana. Adapun orang munafik yang meragukan itu akan menjawab, aku tidak tahu dan tidak kenal dia. La adri, terkenal tewau. Langsung digeding malaikat bil mitrokoh dengan palu. Mitrok itu sejenis alat seperti palu kalau dalam bahasa Arab sekarang, ya palu. Mungkin godam. Kemudian di kubur itu tuh orang alim ditampakkan bagi mereka seperti kalau orang dapat nikmat itu ada pemandangan surga, supaya semakin kangen rindu ke sana. Tetapi bagi orang yang mendapatkan azab kubur ditampakkan neraka sebelum mereka masuk neraka, sudah menderita dulu sebelum masuk neraka. Jadi ada amalan yang menyelamatkan kubur, ada amalan yang menyelamatkan nanti setelah kubur. Masing-masing ada bagiannya. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya orang yang masuk ke dalam alam kubur tidak mungkin diazab di kubur dulu sebelum dihisab di padang mahsyar. Itu logika yang keliru. Karena amalan kubur ada, amalan akhirat ada. Ada porsinya masing-masing. Dan alam kubur itu bagian dari darul akhirah, bagian dari perjalanan panjang negeri akhirat. Akhirat itu dimulai dari alam kubur, nanti berujung di surga dan di neraka. Kalau di Indonesia, aliran atau paham yang tidak mengimani adanya azab kubur itu HTI. Mereka tidak mengimani dan tidak meyakini adanya fitnah kubur. Dengan alasan-alasan tertentu, dengan alasan-alasan yang mereka. Tapi kita di sini membantah dengan keras bahwa Al-Quran dan hadis sahih meyakinkan kita bahwa alam kubur itu ada, bahwa azab kubur itu ada, bahwa nikmat kubur itu ada. Yang paling sederhana adalah hadis Nabi SAW ketika beliau melewati kuburan tertegun. Lalu sahabat bertanya, ada apa Tuhan? Saya mendengar orang ini diazab, duaan diazab. Ya, itu Allah izinkan Nabi mendengar siksa kubur. Kalau kita mah jangan sampai bakal soak. Azab kubur itu hanya bisa didengar oleh selain manusia dan jin. Jadi binatang itu mendengar azab kubur. Kemudian makhluk lain mendengar azab kubur. Yang tidak itu adalah sakalain. Siapa sakalain? Orang yang punya beban di pundaknya, beban agama. Siapa? Jin dan manusia. Sebagai ujian kepada iman kepada yang gaib. Sebagai ujian keimanan terhadap yang gaib. Maka selain jin dan manusia itu mendengar azab kubur. Manusia tidak. Kenapa? Karena dia punya beban syariat. Ujian keimanan baginya mengimani yang tidak kelihatan. Yang kedua jin juga tidak dapat mendengar siksa kubur. Karena apa? Karena jin juga punya beban syariat. Kalau dia berbuat baik akan dibalas, dia berbuat jahat akan dibalas. Seperti manusia jin itu. Makanya walau tadarrabna li jahannam makasirun minal jinni wal ins. Kami sediakan jahanam itu untuk manusia dan jin. Berarti jin itu termasuk ahlu at-taklif atau ahlul ibadah. Ahli ibadah. Ahli ibadah dalam arti kata bukan orang yang pandai ibadah, tapi orang yang punya beban ibadah. Itu jin dan manusia. Manusia yang tidak punya beban ibadah itu orang gila. Tidak punya beban ibadah. Jadi tidak akan dihisab orang gila itu. Dihisabnya ketika mereka sebelum gila. Setelah gila mah dianggap tidak dihitung. Tumbuhan bukan ahli ibadah, dia ahli tasbih. Yang hanya punya beban bertasbih. Kemudian semesta alam ini, air, satu-satuan, tumbuh-tumbuhan, itu mereka bukan ahli ibadah, tapi ahli tasbih. Mereka semuanya hanya diperintahkan bertasbih. Kicau burung itu tasbih, gemericik air itu tasbih. Virus yang sedang mengharengi kita itu tasbih. Semua itu tasbih. Bahkan benda mati seperti ini semua bertasbih. Kullun yusabbihu bihamdi. Seluruh makhluk Allah di bumi ini bertasbih.
Nah kalau manusia selain ahli tasbih, ahli ibadah, orang yang makhluk yang punya beban ibadah, punya kewajiban beribadah, yang lain tidak. Nah karena manusia dan jin ini termasuk ahli ibadah, punya beban ibadah, maka tidak diperdengarkan siksa kubur. Supaya jadi ujian bagi dia terhadap keimanan kepada yang gaib. Iman gak dia sama yang gaib? Karena kaidahnya kalau yang gaib sudah nampak oleh indera, baik terdengar atau terlihat, maka keimanan kepada yang gaib tidak berlaku lagi. Udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Kita mengimani yang gaib, itulah letak ujiannya. Saat nanti yang gaib nampak lalu kita beriman, ditolak. Karena tidak ada gunanya beriman kepada yang gaib ketika dia nampak. Azab kubur ada, kita nggak percaya. Baru percaya setelah kita diazab kubur, nggak berguna. Atau ketika napas sudah di tenggorokan, digorgir di tenggorokan, baru kita beriman kepada adanya akhirat dimulai dengan alam kubur, tidak berguna. Saat itu keimanan tidak berguna. Yauma la yanfa'u shadiquna sidquhum. Dalam ayat lain, la yanfa'u imanuhum, imannya tidak berguna, pengakuannya tidak berguna. Saat yang gaib mulai nampak. Sekarang yang gaib belum nampak, kita beriman, iman kita diterima. Sekarang yang gaib belum nampak, kita mengimani yang gaib diterima. Bahkan iman kita itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, aku takjub dengan saudara-saudaraku. Para sahabat protes, bertanya, ya Rasul, siapa saudara Anda? Kata Rasul, kalian mah sahabat-sahabatku. Kalian beriman kepadaku, kalian melihat mukjizatku, bertemu denganku, tiap hari berinteraksi. Kalian hidup bersamaku, melihat mukjizatku, menyaksikan keajaiban-keajaiban, mendapatkan karomah-karomah, dan lain sebagainya. Tidak heran kalau kalian beriman. Wahai sahabatku, sahabat beliau. Tapi nanti akan muncul saudara-saudaraku. Mereka tidak pernah melihatku sedikit pun, tidak pernah menyaksikan keajaiban mukjizatku, tidak pernah melihat karomah-karomah waliku sekarang. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi. Tetapi mereka beriman kepada Allah, beriman kepadaku ketika tidak melihat. Siapa itu? Kita-kita. Kita-kita ini oleh Nabi diakui sebagai saudara-saudara beliau. Karena kita mau beriman, yakin dengan beliau, padahal kita tidak melihat seujung kuku pun beliau. Tidak melihat keajaiban mukjizatnya sedikit pun. Kecuali Al-Quran yang abadi sampai sekarang. Mukjizat beliau. Tidak melihat karomah-karomah kita dari para sahabat zaman itu, wali-wali Allah. Tapi sekarang kita mau beriman. Itu keimanan yang menakjubkan. Makanya beliau mengagul-agulkan, membangga-banggakan kita di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat, di hadapan para sahabatnya bahkan. Akan datang nanti orang-orang terakhir beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku sedikit pun. Maka kaidahnya iman kepada yang gaib itu diterima saat yang gaib masih gaib. Ketika yang gaib sudah nampak, baik terdengar, terlihat atau terasa, maka beriman kepada yang gaib-gaib itu tertolak. Kenapa? Ya karena ujian. Iman kepada yang gaib ujian. Mengimani azab kubur itu ujian. Mengimani akhirat itu ujian. Sampai kita menyaksikannya secara langsung. Ucapan bertasbih itu apa? Gimana Pak maksudnya? Ucapan bertasbih itu seperti apa? Subhanallah. Subhanallah saja. Subhanallah saja. Ada lagi subuhun qudus. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Jadi tasbih itu bisa subhanallah, bisa subuhun qudus. Subuhun itu juga sama, tulisannya subhana sama itu. Akar katanya dari sabbaha. Sabbaha subhana dengan sabbaha subuhun itu maknanya sama. Maka mau bertasbih dengan subhanallah silahkan, bertasbih dengan subuhun qudus juga silahkan. Diperbolehkan. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW ketika melewati ada dua kuburan, beliau tertegun dan mengatakan innahuma la yu'adzaban. Hadis Bukhari, hadis sahih ini. Keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka diazab bukan dalam urusan yang besar.
tapi diazab dengan urusan yang kecil. Fa amma ahaduhuma, yang satu itu diazab kubur karena kalau kencing tidak bebersih, tidak menutup diri dari pandangan orang lain. Layanzi itu ada dua tafsir. Yang pertama tidak bebersih, tidak toharoh. Yang kedua tidak menutup diri. Maka kalau tidak darurat mah mendingan kencing itu cari yang tertutup kalau tidak darurat. Kalau darurat ya gimana lagi? Sudah kebelat, kamar mandi penuh semua ya gimana lagi? Darurat. Yang penting yang kedua tadi mensucikan bekas kencingnya. Yang satu lagi diazabnya bukan urusan besar juga, sering ngadu-ngadu orang lain, ngadu domba. Keduanya diazab bukan pada urusan yang besar, tapi diazab dalam urusan yang kecil. Yang satu karena kencing tidak bersih, yang satu lagi karena selalu mengadu domba orang lain. Kesini ngomongnya buruk, kesini ngomongnya buruk pas ya. Dia ngomongkan minus, dia ngomongkan minus pas ya. Nah orang sebenarnya namimah. Dalam bahasa Arab namanya namimah. Orangnya namanya namam, dan orang namimah itu diancam dengan siksa kubur. Kencing disucikan dengan tisu bisa ya? Bisa, batu juga boleh. Dengan batunya ulah nuseukeun. Isi dadas. Kan tohor itu kan ideal dengan air ya. Istinja namanya. Kalau tidak istinja, istijmar. Dalam Islam itu toharo ada istinja, ada istijmar. Istinja itu pakai air, istijmar itu pakai batu. Kalau batu tidak ada, boleh tisu, boleh kayu, boleh dedaunan, boleh juga lap, boleh juga segala macam. Yang penting jangan dinding rumah orang. Mentang-mentang ini ada batu gede ya, ternyata pagar batur, batu nanti. Jadi silakan. Tapi disarankan oleh para ulama jangan yang tajam karena dapat merusak dan dapat membuat luka ya itu hal. 3, batunya 3 Pak. Batunya 3, tisunya 3, daunnya 3, kayunya 3, ataupun lain-lainnya. Yang penting bilangannya 3. Itu menggantikan toharo dengan air. Meskipun sisa rambeteknya masih ada. Karena pakai batu, sebersih-bersihnya batu, pasti deram betek masih ada. Pasti itu. Tetapi secara hukum sudah bersih. Gitu. Itulah dalam fikih itu begitu. Kadang sedikit tidak masuk akal, tapi itulah fikih. Itulah fikih. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu pakai logika, maka mengusap sepatu itu bawahnya dong, karena itu bawahnya. Tapi diperintahkan oleh Nabi mengusap sepatu itu atasnya. Kalau agama pakai logika, yang kentut bawah kok dibasuh mukanya, nah gitu kan. Ini sesuatu yang seperti itu kita patuh saja pasrah. Ada hal-hal yang tidak bisa dijabarkan dan mungkin belum ketemu hikmahnya sekarang, tapi pasti ada hikmah di setiap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi mengimani fitnah kubur, mengimani ujian kubur, baik nikmatnya atau azabnya, sebuah keimanan yang harus tertancap baik dalam sanubari kita. Karena negeri akhirat perjalanannya dimulai dari kubur sampai ke surga dan neraka. Dan perjalanan akhirat itu panjang, lebih panjang sekali. Menantinya itu bahkan perbedaan orang kaya orang miskin masuk surganya itu 300 tahun. Orang-orang miskin yang soleh yang taat akan masuk surga terlebih dahulu, berjarak 300 tahun baru orang kaya. Jadi kumaha miskin wae teh. Tidak seperti itu. Maksudnya adalah ini hiburan kepada orang-orang yang tidak punya, kepada orang-orang yang di dunianya kekurangan, mereka mendapatkan privilege didahulukan masuk surganya. Dan 300 tahun bagi orang kaya yang soleh bukan penantian yang melelahkan, itu penantian yang penuh dengan nikmat. Hanya saja masuknya memang menunggu dulu orang miskin semua selesai. Jadi jarak antara orang-orang fakir yang soleh ya, dengan orang-orang kaya yang soleh itu masuk surganya selama 300 tahun. Lumayan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke tema tadi, bahwasanya kita diperintahkan Rasul, berlindunglah kalian setelah sholat ya, sebelum salam, dari 4 perkara. Yang pertama adalah dari azab jahanam,
yang kedua azab kubur, yang ketiga adalah ujian kehidupan dan kematian, dan juga fitnah dajjal. Ya. Kita akan bahas satu-satu. Di dalam penjelasan kitab ini, inna hadhil isti'adah min muhimmatil adiyati wa jawamiyah. Ini doa ini merupakan isti'azah, ta'awuz, perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang sangat penting dan urgen dalam kehidupan. Likaunin Nabi SAW uniya biha, karena sampai-sampai Nabi mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk berdoa dengan doa tersebut. Ya. Yang pertama, adzabu jahannam. Apa itu adzabu jahannam? Wa fihi isyaratun ila annahu la mukhallasun min adzabiha illa bil tija ila bariha. Azab jahannam itu azab yang tidak dapat dihindari oleh seseorang kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Rasul menyuruh kita berlindung dari jahanam? Karena jahanam itu kebanyakan orang akan memasukinya. Dan hanya orang yang Allah selamatkan saja yang dapat terlepas dari jahanam. Namun ada catatan, ada bagi orang-orang yang ibadah sholatnya sahun, wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Orang yang sahun, orang yang lalai menegakkan sholat, itu mereka diancam dengan sebuah tempat di jahanam namanya Bukit Goya. Bukit Goya itu bukit yang Allah khususkan untuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Fakhalafa min ba'dihim syaitanun rajim, fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'u shalat wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, mengakhirkan waktu sholat sampai mentok, sampai akhir, tanpa niat jamak, tanpa niat mengakhirkan sholatnya belang-bentong, tidak puguh, kadang sholat kadang enggak. Mereka itu Allah sediakan Bukit Goya, sebuah bukit yang sangat busuk, yang sangat panas di neraka jahanam. Bahkan sampai hadis menyatakan bukit itu saking busuk dan panasnya, neraka jahanam pun berlindung kepada Allah dari keburukan bukit itu. Artinya jahanam ge horeaman aya bukit eta teh. Mun bisa mah dipindahkan bukit ieu ulah diurang gitu. Untuk siapa? Untuk orang yang melalaikan salat dari waktunya. Melalaikan komun itu sholat. Komun itu sholat mah aya privilege khusus mereka neraka sakor. Di dalam surat Al-Mudaththir, masalakakum fi sakor. Hoi kalian nah ngabring teh ka dia ka sakor. Itu kata malaikat penjaga surga neraka, masalakakum fi sakor. Kunaon mending ngabring kieu ka sakor ya aya naon? Bahasa orang mah kitu lah. Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dulu kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudum al khaidin, kami berleha-leha bersantai-santai di dunia. Orang pertama yang diancam dengan sakor itu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak sholat. Dan di akhirat tidak ada yang menutupi dosanya. Kemarin sudah kita bahas hadisnya kan. Setiap orang itu akan diumumkan dosa per dosanya. Fulan bin Fulan mengkhianati si anu, Fulan bin Fulan berbohong ke si anu, Fulan bin Fulan menzolimi si anu, ditancapkan bendera penanda ini orang yang telah menzolimi si Fulan bin Fulan. Tidak ada ditutupi. Jadi kita ini nanti bakal bawa bendera hiji-hiji, tulisan bendera nanti, hadza qadratu Fulan, hadhihi qadratu Fulan. Ini dia menzolimi si anu, korupsi si anu, kemudian ngagaplok si anu, ngebunuh si anu, ngazinahi si anu, ditulis semua itu. Tidak ada yang ditutupi. Yauma tublas sarair, seluruh rahasia diungkap di akhirat. Sudah tidak ada lagi kata aib, tidak ada lagi kata kehormatan, tidak ada lagi kata nama baik. Semua dibolehkan, ditampakkan dengan membawa bendera masing-masing. Hadhihi qadratu fulan, ini kesimpulan, ini kesimpulan. Oh, ngeri lah. Di dunia mah ada istilah Allah menjaga aib, di akhirat tidak ada. Yauma tublas sarair. Kecuali aib yang sudah ditaubati di dunia akan dihilangkan, bukan ditutup, dihilangkan. Artinya di akhirat tidak jadi perhitungan lagi, tidak jadi hitungan lagi. Karena ayatnya yauma tublas sarair, setiap sarair, setiap rahasia tubla, dibukakan. Wa husila ma fi sudur, dalam ayat lain
semua yang tersimpan di dalam dada itu ditampakkan. Dosa-dosa pun ditampakkan dan diumumkan, ini dosa fulan bin fulan. Nah, mengerikan lah pokoknya. Nah, ini azab jahannam ini bagi kebanyakan manusia yang masuk ke dalam jahanam, maka kita perlu sekali berlindung kepada Allah dari kebusukan dan keburukan neraka jahanam. Di neraka jahanam ada tempat yang namanya Bukit Buaya, khusus untuk orang yang melalaikan sholat, apalagi yang tidak sholat. Nauzubillah. Saya dulu pernah menyampaikan ada sebuah riset ya. Riset ini diadakan oleh lembaga survei dari Australia yang di-hire oleh sebuah partai politik. Saya tidak akan menyebutkan partai politik. Tujuannya adalah untuk membaca preferensi umat Islam dalam pilihan politik. Ternyata didapati bahwa dari 200 juta umat Islam, karena anggap 70-nya non-muslim, yang sholat belang bentong itu 63%. Belang bentong apa? Sholat subuh sholat siang henteu. Asal sholat maghrib henteu. Kan aya doanya lagu Roma Irama teh. Subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, jeng. Qasidah atau melo saya lupa lagi tuh lagu itu. Pokoknya ada lah itu. Subuh ketiduran, subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah, umat Islam yang belang bentong teh 63%. Tina 63% itu banyak bahkan belang bentong. Yang berjamaah menjaga di masjid, ya sebelum itu yang komitmen konsisten menjaga 5 kali waktu sholat 3%. 3%. Ini PR besar kita semua. 3% yang menjaga 5 kali waktu sholat. Dari yang menjaga 5 kali waktu sholat itu 1,8%, atau kita tambahkan lagi 2% saja yang istiqomah ke masjid. 2%. Memang itu digunakan untuk kepentingan politik karena ya 63% itu sudah dipegang oleh partai sekuler. Partai Islam di situ ada PKB, PKS, PAN, P3 dan segala macam lah yang ini Islam, termasuk partai umat dan semacam. Itu merebutkan suara umat yang 3%. Ini kan survei kaitannya dengan data dan skala makro. Sementara partai sekuler dia sudah memegang yang 63 plus yang 37 non muslim yang jelas tidak sholat. Bakal menang terus. Hari orang memperebutkan 30%. 30% itu pun diperebutkan oleh banyak. Sehingga porsinya sedikit-sedikit. Nah, PR buat kita itu adalah bagaimana kita menyadarkan umat setidaknya menjaga sholat yang 5 waktu. Dan memang kalau kita ke masjid-masjid, kecuali Masjid Al-Kausar sudah teredukasi dengan baik. Kalau kita sholat subuh di masjid kampung, itu imam 1 orang, makmum 4 orang di belakang, kadang 5. Kalau satu desa kakaknya ada 200 taruhlah, yang sholatnya cuma 4 orang, itu berapa persen? Sedikit. Dan itu fenomena umum, kemana-mana silakan cek kok sholat subuh itu. Zuhurnya juga silakan cek, asar silakan cek. Itu paling banter 1 soft. Kalau dibanding dengan rasio jumlah kakak di tempat tersebut, mungkin 2% pun tidak nyampe. Yang ke masjid itu tidak nyampe 2%, mungkin 1,5 atau mungkin 1,8 sebagai amanah angka di survei itu. Artinya itu fakta. Di Masjid Istiqlal berapa persen? Dengan segede itu masjidnya dan sepadat itu penduduknya, mungkin berapa persen? Jadi membandingkannya dengan jumlah kakak yang ada dan berapa yang sholat ke masjid. Kecuali masjid-masjid yang sudah teredukasi dan terbiasa dengan kajian Islam ataupun ada penyadaran dan lingkungan yang baik, insya Allah itu penuh. Di sini kadang kalau lagi penuh 4 saf, kadang 4 saf setengah, kadang 3 saf, dan belum pernah 2 saf subuh di sini. Selalu lebih dari 3 saf. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang kajian baru 2 saf.
Yang sab ketiganya mulai nang kopi itu. Mulai nang kopi itu. Yang ke Turki yang ke yoga. Jadi itu PR kita. Jadi jangan bicara Islam yang gede-gede dulu lah. Apa itu istilahnya? Hukum Allah ditegakkan, kemudian bagaimana keadilan Islam ditegakkan, berbicara tentang ekonomi Islam yang memberikan keadilan. Terlalu besar ngomong itu. Terlalu besar kita membicarakan hal yang paling kecil sederhana itu kita membicarakan itu sholat 5 waktu ya kan? Gini aja Pak, ayeuna mencari minantu nu ngajaga sholat 5 waktu sok hese aya nu. Mencari minantu kita bisa pastikan dia sholat 5 waktu susah ya. Susah. Kita cek di Bandung semua, rata-rata anak muda jam 6 jam 7 di kafe nongkrongnya penuh. Hari biasa atau hari weekend penuh. Duka maghribna duka isya da kafe mau sanggup nyagukeun sholat sebanyak itu orang. Ya. Ini PR kita. Jadi mencari orang yang 5 waktu sholat aja untuk minantu rada susah. Nah, itulah ancaman Allah kepada orang yang balang bentong atau sholatnya itu lalai. Makanya Allah nyatakan orang yang lalai sholat itu fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat. Kada ayat ulah dipotong di dia. Ya. Sungguh celaka orang yang sholat. Jangan dipotong ayatnya di sini. Nanti mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan nu celakanya nu sholat justru. Karena dia memotong ayat wailul lil musallin. Padahal maksud di situ siapa yang celaka dengan sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai sholatnya. Kemudian walladzina hum yurauna wa yamnauna al-maun. Yang kedua yang riya sholatnya itu celaka itu. Satu yang lalai sholat sahun, yang kedua yuraun yang riya, yang ketiga wa yamnauna al-maun, tidak mau berbagi dalam hal-hal yang sepele sekalipun. Misalkan tidak bersepele itu tidak mau berbagi yang kecil-kecil. Uyah-uyah we teu mere, gula-gula we teu mere. Kemudian beas-beas we teu mere. Yang remeh-temeh, maun itu barang remeh yang tidak dianggap sebagai barang yang berharga. Nah, nu remeh we teu mau ngasih, tidak mau berbagi, itu termasuk yamnaunal maun. Menahan diri dari memberikan yang remeh tidak ada harganya kepada orang lain. Artinya kiasnya, mafhum aulanya, apalagi memberi yang berharga gitu. Yang tidak berharganya tidak mau, apalagi yang berharga. Nah itu orang yang sholat disebut lalai. Satu, sahur lalai dari waktunya, lantarkan sholat. Yang kedua, riya, sholatnya tidak ikhlas, ini masalah hati. Dan yang ketiga adalah yang tidak mau memberikan barang yang remeh sekalipun, apalagi barang yang berharga yang dia miliki. Ini baru satu, azab jahannam. Yang kedua adalah nanti azabul qabri, kita lanjutkan. Yang ketiga fitnatil mahya wal mamat, dan terakhir fitnah masih dajjal. Juga nanti ada setelah tahiyat assalamualaikum. Ya. Itu dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa karena fi ahdi Rasulullah, bahwa di zaman Rasulullah orang-orang membaca zikir itu jahron, dengan lantang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan orang-orang berzikir ba'da sholat itu dengan suara keras lantang, terdengar orang yang lain. Silakan cek Sahih Bukhari, itu sangat jelas dalilnya bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan di zaman Rasulullah SAW berzikir ba'da sholat itu lantang. Tetapi yang jadi permasalahan, yang jadi perselisihan pendapat itu, apakah lantangnya berjamaah atau lantangnya masing-masing? Kalau lantangnya berjamaah itu disepakati, memang ada hadisnya. Tapi kalau lantangnya berjamaah itu permasalahan mazhab di kalangan para ulama. Silakan mengambil yang mana. Tapi kalau lantangnya mah iya. Cuman masalahnya di kita lantang sorangan itu berjamaah itu. Jempling tarang geluk itu palitas buka ekonomi. Curiga ada teh macan wah malah tunduh gitu kan. Tidak baca doa. Jadi fokus dengan tunduhnya gitu. Nah, kalau kita mau mengamalkan hadis dalam Sahih Bukhari bahwasanya doa ba'da sholat itu dibaca lantang. Tidak lantang khusus beberapa bacaan, tapi semuanya. Kan di antara kita ada yang lantangnya itu astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian setelah itu sir. Justru yang diajarkan itu lantang semua doanya. Dari mulai astagfirullahaladzim sampai ke akhir bacaan zikir sholat itu dibaca lantang. Itu disepakati oleh seluruh ulama. Hanya saja yang berbeda pendapat itu apakah dibaca lantangnya berjamaah atau masing-masing.
Sebagian mengatakan masing-masing tapi lantang, sebagian mengatakan lantang tapi dengan berjamaah. Itu pendapat yang berbeda. Maksudnya perbedaan pendapat di dalam berjamaah tidaknya. Tapi kalau lantangnya disepakati karena ada hadisnya. Riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau bisa mah masing-masing kita juga membacanya lantang gitu. Walaupun masing-masing bacanya lantang. Cuma karena di sini belum lumrah, ya saya juga bingung mengamalkannya bagaimana gitu. Tapi membaca lantang masing-masing tetap harus diusahakan. Kalau untuk berjamaah diperselisihkan, manggalah itu dikembalikan kepada bapak-bapak. Tapi kalau masing-masing membaca lantang itu adalah sesuai dengan hadis Ibnu Abbas, hadis sahih dari Rasulullah SAW. Maksud saya ingin mengamalkan suara lantangnya tapi sendiri-sendiri. Jamaahnya silakan masing-masing. Allah Ta'ala bisawab wa taufiquna illa billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kita lanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.